Oke, di video ketiga ini saya akan membahas mengenai aset employed. Jenis-jenis aset employed, yang disebut aset employed itu apa saja, dan bagaimana mengukurnya. Nah, dalam bahasa sederhana, mengukur atau measuring ini adalah pekerjaan untuk memberikan atribut finansial atau moneter dalam bentuk rupiah atau dolar gitu ya. Nah, apa saja aset employed itu? Yang pertama, kalian bisa lihat cash atau uang kas ya. Nah, uang kas ini kewenangannya ada di kantor pusat ya. Artinya kewenangan ini pengendaliannya itu ada di kantor pusat karena kita measuring and controlling. Jadi controllingnya ada di kantor pusat. Sentralisasi begitu ya. Apakah aset employed lainnya juga di kantor pusat atau di divisi? Mari kita lihat nanti. Kalian bisa baca sendiri di buku. Nah, kemudian bagaimana mengukur gitu ya? Atau disebutkan bahwa mengkalkulasikan cash yang harus ada ya. Walaupun kewenangannya di kantor pusat, salah satu cara mengukurnya bukan berapa uang kas yang ada sesuai saldo tabungan gitu, tidak ya. Nah, menurut salah satu contohnya di buku disebutkan bahwa General Motor saldo cash atau uang kasnya ya, misalnya gitu ya, menggunakan 4,5%, 4,5% dikali penjualan tahunan. Atau DuPont misalnya menyebutkan bahwa saldo kas yang harus ada adalah cash cost of sales gitu, dikurangi depresiasi. Itu contoh saja gitu ya. Lain perusahaan, lain cara mengukur. Nah, ada keunikan untuk cash ini, uang kas ini ya. Ada keunikannya, kalau kalian ingat di pengantar akuntansi dibahas bahwa keunikan uang kas ini dia aktif, liquid gitu ya, tapi tidak produktif. Ya kalau dibiarkan saja uang cashnya ya tidak seproduktif mesin, bisa digunakan untuk memproduksi barang gitu ya maksudnya. Kemudian itu yang pertama, karakteristik uang kas gitu ya, cash, uang tunai. Aktif tidak tapi tidak produktif. Yang kedua adalah tidak ada bukti kepemilikannya. Jadi kalau dicuri nggak ada tulisan ini punya si A, ini punya si B uang tunainya. Berbeda dengan aset tetap, kendaraan gitu ya, ada bukti kepemilikannya yang kita sebut dengan mobil gitu misalnya, ya bukti kepemilikannya BPKB gitu ya. Ada namanya. Nah, kalau uang tunai tidak ada bukti kepemilikannya, sehingga mudah dicuri gitu ya. Oke, ini kewenangannya atau pengendaliannya ada di kantor pusat. Yang kedua adalah receivable atau piutang. Piutang ini dikendalikan atau ya pengendaliannya ada di divisi. Kewenangan menagih piutang, kewenangan menentukan masa penagihan piutang gitu ya. Siapa saja yang mau piutangkan, diberikan piutang itu ada di divisi gitu ya. Termasuk yang kewenangan menagih, kalau kalian ingat 2/10 N/30 akan mendapat diskon 2% dalam waktu 10 hari jika dilunasi ya, dalam periode 1 bulan itu ya. Nah, itu kewenangannya ada di divisi. Berarti berbeda ya dengan uang tunai tadi, kewenangannya ada di kantor pusat. Kemudian bagaimana mengukur piutang receivable ini?
Saldo piutang real di divisi bisa rumusnya gitu ya, saldo rata-rata, saldo awal ditambah saldo akhir piutang dibagi 2. Ini kalau turnovernya cepat bisa seperti ini gitu ya. Cukup mudah. Yang ketiga adalah inventory, sediaan. Sediaan ini otoritinya ada di divisi biasanya. Nah, dalam sediaan misalnya ada sediaan akhir 200 juta. Pertanyaannya, apakah pendanaannya benar-benar yang memproduksi sediaan akhir ini nanti 200 juta pendanaannya 100% dari divisi atau pihak lain yang mendanai? Misalnya tanggal 23 Desember melakukan pembelian sediaan bahan secara kredit. Sediaan bahan baku gitu ya, atau barang dagangan gitu misalnya ya. Sudah bisa secara kredit itu ya, sudah bisa dijual atau setelah diproduksi jadi begitu. Sudah diproduksi jadi namun belum membayar utang yang tadi yang dibeli secara kredit tanggal 23 Desember itu. Belum dibayar karena menagihnya dengan 2N atau 2/10N/30 ya. Artinya dengan kata lain, barang ini sudah dijual, sediaan akhir ini sudah dijual gitu ya. Atau barangnya ada, tapi yang mendanai supplier karena utang. Menggunakan bahan bakunya itu beli dengan ngutang dulu gitu ya, utang usaha. Nah, utang semacam ini boleh dikurangi sebagai utang usaha. Sehingga dalam menghitung ROI, nanti ROI-nya akan semakin besar. Karena penyebutnya semakin kecil, aset employed. Kan tadi rumusnya total aset dikurangi current liability. Nah, oke, itu yang ketiga inventory. Yang keempat adalah working capital. Nah, working capital ini ada 2, net working capital dan gross working capital. Gross working capital adalah keseluruhan aset lancar, ya, keseluruhan aset lancar. Nah, sementara jika dikaitkan dengan employed yang kita bahas ini adalah working capital employed. Maka kalau tadi gross itu adalah gross working capital asset adalah total current asset gitu ya. Total current asset, total aset lancar. Sementara dalam menghitung working capital employed adalah menggunakan net working capital. Atau rumus net working capital adalah total aset lancar dikurangi utang lancar. Ya, beda tadi kalau gross keseluruhan current asset. Kalau working capital employed adalah current asetnya dikurangi utang lancar. Ya, total current asset dikurangi current liability atau utang lancar. Nah, yang terakhir fixed asset atau di buku disebutkan property, plant, and equipment. Inilah masalahnya, gitu ya, jika ada penambahan aset tetap, ya. Jika ada penambahan aset tetap, kemudian inilah yang biasanya digunakan untuk mengukur capital investment. Kita mengukurnya property, plant, equipment ini dengan EVA dan ROI. Nah, sehingga masalahnya di sini. Bagaimana jika ada penambahan aset tetap? Bagaimana jika aset tetapnya dijual? Bagaimana jika ada aset tetapnya dijual kemudian di lease back gitu ya, disewa kembali gitu ya. Di video selanjutnya saya akan membahas Exhibit 73. Bagaimana jika ada penambahan aset? Masalahnya apa? Ya. Ada beberapa cara menghitungnya. Silakan dicek Exhibit 73. Terima kasih.